Untuk memajukan sebuah bangsa, kita perlu investasi. Dan dari sekian banyak investasi, kita sudah menunjukkan investasi fisik kita lumayan, kadang-kadang ambisius, tapi lupa dengan investasi intelektual ya, investasi kecerdasan. Padahal dengan kecerdasan lah kita membangun yang lain. Jadi bukan terbalik. Orang anak manusia, kalau dia umurnya matang pada waktu usia kawin, hamil pada usia matang, jadi di atas 20 tahun. Kemudian kenaikan berat badan sang istri secara reguler naik, kalau itu bisa dipantau. Biasanya kita harapkan 12 kilogram di atas daripada berat sebelum hamil. Kemudian dia insya Allah melahirkan anak dengan berat badan di atas 2,5 kilo atau panjang badan di atas 48 cm. Nah, kalau di bawah itu berarti ada masalah. Masalahnya apa? Pertama yang tidak terlihat adalah jumlah sel-sel otaknya bisa berkurang. Dari yang 100 miliar sel otak, kalau anak normal itu dia bisa cuma 80%, 70%. Jadi 100 miliar itu built in di otak kita tuh. Built-in. Otak itu terdiri dari sel-sel yang 100 miliar sel yang namanya neuron. Untuk kesempurnaan dia berfungsi, dia harus membuat hubungan-hubungan antar sel itu. Jadi dia membuat jaringan yang kaya antar sel. Satu sel itu bisa berhubungan dengan 10.000 sel lain. Sinaptiknya. Sinapnya itu. Nah, sinapnya itu adalah ada hubungan antar sel tadi. Jadi makin kaya jaringan yang dibuat dan bertemu di antara hubungan tadi di dalam sinap dan ada neurotransmitter yang membantu bekerjanya dua sel tadi, maka inilah yang menentukan kecerdasan. Jadi informasi yang kompleks itu dia memerlukan jutaan jaringan. Dan itu yang mesti dirawat dengan nutrisi. Itu yang dirawat dengan nutrisi. Itu yang dirawat dengan stimulasi juga. Stimulasi. Dan karena itu sejak dari anak dalam kandungan kita harus berjuang selnya jangan kurang. Berarti itu di dalam 3 bulan pertama. Kalau terjadi kekurangan gizi, jumlah selnya berkurang. Kalau lewat di sini tapi lalai kita di 6 bulan berikutnya, terutama 3 bulan terakhir, itu selnya cukup tapi cabang-cabangnya kesempurnaannya kurang. Nilai akhirnya anak kurang intelek juga. Defaultnya begitu tuh. Ya. Jadi kalau dia berkurang itu bukan tanggung jawab pencipta lagi, itu tanggung jawab negara gitu kan. Sel otak itu seperti itu. Kalau kita mampu menyediakan sel yang banyak, jaringan yang lengkap karena gizi dan stimulasi tadi, dia menyerap ilmu pengetahuan itu dengan luar biasa. Oke, saya potong. Jadi berarti rahim perempuan itu adalah sumber pertama pengetahuan. Betul. Sumber pertama kepekaan terhadap keadilan itu. Ya. Dan negara yang gagal merawat rahim perempuan itu artinya dia memerosotkan manusia. Betul. Sekarang orang lebih mengutamakan lagi 1000 hari pertama kehidupan, Bung Rocky. Jadi yaitu 9 bulan selama kehamilan, 2 kali 365 hari 2 tahun pertama. Jadi 270 tambah 730 itu udah hari terpenting kalau negara ingin menginvestasi untuk sumber daya manusia. Jadi betul ya, konstitusi kita sebetulnya pendiri bangsa ini paham bahwa makhluk itu harus diasuh dari sejak dia potensi untuk menyerap nutrisi, mengembangkan jaringan sel itu tuh. Ternyata yang lebih berbahaya adalah kurang gizi karena adanya asupan yang berlama-lama tidak cukup, kronik, ditambah terjadinya infeksi-infeksi yang berulang. Nah, dua ini ternyata ini yang membuat anak jatuh stunting dan kemudian karena begitu dia jatuh stunting, mulailah sel-sel otak tadi tidak cukup jumlahnya, tidak sempurna jaringannya, tidak berfungsi karena neurotransmitter yang dari protein itu tidak cukup. Kalau kita sekarang, keadaan kita sekarang ini kronis apa akut itu? Kalau stunting itu adalah kronis. Ya, dalam taksonomi Bloom itu banyak kita dikatakan di level 3 terbawah, yaitu menghafal, memahami apa yang dihafal, dan menggunakan dalam konteks hari. Sebenarnya yang ketiganya sudah lumayan, tapi 3 level ini masih low order thinking skill. Kita ingin anak-anak kita selalu analitis ya, dia mempertanyakan, membandingkan, dia lebih punya kreativitas, dia bisa menganalisa situasi, bisa melakukan kreativitas dan bisa mengevaluasi. Itu yang HOTS. Dan sebetulnya pembelajaran kita harus mengarah ke sini dari berbagai level. Nilai kebebasan tinggi sekali di Amerika. Ya. Saya baca beberapa kampus di Amerika, di pantai barat terutama,
mahasiswa itu diminta untuk nulis sendiri kurikulumnya. Karena menganggap ya Anda mau jadi apa, silahkan tulis sendiri kurikulumnya itu. Saya akan tadi mentor segala macam. Saya usulkan supaya ada gerakan ke sana ya. Ke sana dan dimulai dari Yarsi itu. Kita sebenarnya kan sekarang mikro kredensial itu menjanjikan. Iya kan? Jadi artinya dengan recognition of prior learning, jadi mikro kredensial kita gabung kalau dia butuh kesarjanaan, jadi ada core kurikulum yang memang direncanakan, dia milih. Dan kita pertanyakan untuk apa Anda milih ini? Kemana nanti akan ditembakkan lah kira-kira. Iya kan? Nah kemudian sesudah ini baru kita tetap jaga dengan dia bagaimana dia mendapatkan learning proses sendiri yang nanti kita setarakan. Jadi kita nanti bertanggung jawab juga walaupun dia ngambil mikro kredensial, tapi kalau dia mau misalnya seakan-akan gelar atau penuntasan itu tidak tertutup kesempatan tanpa perlu menghabiskan bertahun-tahun di kampus. Cukup dia menyelesaikan ya mikro kredensial dulu. Kalau gitu saya mau daftar sebagai mahasiswa pertama nih. Tapi ini belum apa. Kita mau mencari karena ada. Ya kita memanfaatkan sebetulnya kampus mereka ini karena seorang yang belajar di sebuah prodi bisa dengan liar melihat ilmu mana yang dia ingin dapatkan. Itu kita rangsang dan dia membangun kalau perlu inilah mikro kredensial awal mereka. Dari dia sudah masuk baik karena kesadaran maupun karena orang tua atau dia karena tidak tahu di prodi tertentu, tapi sekarang terbuka kesempatan untuk mendalami ilmunya. Dan di sini memang perlu mentoring karena dia tidak selalu melihat makro itu. Tapi begitu dalam perjalanan dia makin canggih, peran mentor bisa berkurang, malah mentor bisa di-challenge oleh dia karena dia muncul dengan ide-ide yang lebih kekinian dibandingkan yang tradisional pikiran mentornya. Oke.